Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Yang merasa bingung Allah tenangkan, sedih Allah bahagiakan, kemudian yang merasa sempit Allah luaskan, dan rezekinya Allah buat menjadi berlimpah seluas-luasnya juga. Amin ya rabbal alamin. Senang bisa terus update setiap hari dan ada liburnya sekarang Sabtu malam Minggu karena itu weekend, saatnya Anda bersama keluarga. Tapi jangan lupa menjelang istirahat, menjelang tidur usahakan comot satu video terapi saya ya. Insya Allah akan bermanfaat sambil masukkan sugesti agar sugesti positif itu mudah masuk ke dalam bawah sadar, yaitu menjelang tidur. Nah, seperti video-video yang saya upload setiap harinya itu di jam 9 malam, yang insya Allah ketika Anda dengarkan terus ikuti saja setiap kali buat video, itu pun juga akan menggiring fokusmu pada solusi, pada nilai kebaikan. Jadi nggak mikirin masalah ketika akan tidur karena itu berbahaya. Baik, kali ini saya akan bercerita, tepatnya bercerita sharing ke Anda mengenai keadaan mengenai satu alasan mengapa saya harus buat seminar. Ini panggilan dari mana sebenarnya? Sebelum saya lanjut, saya ingin informasikan dulu ajakan dari saya untuk Anda semuanya tanggal 1 Februari nanti ya, tanggal 1 hari Kamis tepatnya. Hari Kamis pukul 19.30 saya adakan kembali seminar online dengan tema rahasia keajaiban doa. Ini sebenarnya kajian rutin ya. Setiap hari Kamis malam Jumat saya selalu buat satu forum di Zoom meeting yang sifatnya seminar dengan kajian-kajian yang khusus, insya Allah akan membantu membuka paradigma pikiran, kemudian membuat hati semakin sadar betapa luar biasanya anugerah yang Allah berikan dari dalam diri kita. Nah, temanya adalah rahasia keajaiban doa. Manfaatkan kesempatan ini dan segera daftarkan diri Anda. Untuk pendaftarannya langsung klik link yang ada di deskripsi atau hubungi nomor WA-nya Mbak Putri ada di layar monitor Anda. Itu yang pertama. Kemudian kembali saya adakan kelas eksklusif ya, selama 6 bulan dengan pertemuan 1 minggu sekali setiap hari Jumat, tepatnya Jumat malam, akan membahas atau isi dari kelas tersebut adalah secara keseluruhan keilmuan tentang bagaimana caranya agar hidup kita bisa berlimpah. Manfaatkan kesempatan ini karena pembelajarannya selama 6 bulan loh ya. Berarti berapa kali pertemuan tuh, karena setiap minggu. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan dipandu oleh teman-teman admin di sana. Baik, tadi saya sampaikan bahwa saya ingin bercerita. Panggilan dari apa dan siapa sih? Kok jadi buat seminar? Seorang Gus kok buat seminar? Ya nggak apa-apa juga gitu loh. Ini kan hanya perkara judul, intinya kan menyampaikan nilai kebaikan untuk maslahat untuk orang banyak, bagi yang benar-benar ingin mendapatkan manfaatnya gitu. Jadi cerita sedikit lah. Alasan saya buat seminar itu karena saya ingin orang-orang yang, terutama orang-orang yang memiliki masalah dan hampir putus asa mungkin, dan bahkan putus asa bahkan, saya ingin menyelamatkan mereka. Saya ingin menyelamatkan orang-orang yang benar-benar dalam kebingungan ya, dalam keadaan yang bingung, sedih dan lain sebagainya. Saya ingin mengeluarkan mereka dari kegalauannya, dari kebingungannya, dari kesedihannya. Kalau ditanya kenapa harus buat seminar yang berbayar, Gus? Sekali lagi saya pernah sampaikan ini. Saya pernah intens banget, kurang lebih hampir 1 tahun ya, memberikan secara free, di mana itu di grup Telegram. Itu dulu banget. Ternyata tidak memberikan dampak apapun pada si pembelajarnya. Malah kesannya kalau bahasa saya itu ngentengin ilmu ya, ngentengin ilmu. Dan bahkan ada beberapa motivator mengatakan, atau orang-orang pemberdaya diri mengatakan, semakin mahal nilainya maka semakin sungguh-sungguh pula manusianya. Kalau saya pikir-pikir benar. Setelah saat ini saya bicara seperti ini ya, saya dalam keadaan seperti ini, maksudnya di fase yang sekarang. Kalau saya pikir-pikir benar. Karena setiap nilai yang berbeda itu ternyata memberikan dampak yang berbeda juga. Balik lagi, kenapa harus buat seminar? Sekali lagi, saya berangkat dari permasalahan-permasalahan hidup saya yang sangat luar biasa. Makanya saya pernah sampaikan di seminar ya, Anda sebenarnya punya masalah apa sih? Masalah percintaan, saya pernah mengalaminya. Masalah keuangan, contoh hutang misalkan, saya pernah di fase tersebut, pernah mengalami hal tersebut. Kemudian ditagih-tagih paksa sampai bingung, kadang kita sampai lari dari mereka karena ditagih. Pas saat ditagih kitanya nggak punya uang. Saya juga pernah berada di posisi itu, posisi hancur karena banyak masalah, pernah.
jauh dari orang tua karena ngerantau, pernah. Dikhianati cinta, pernah. Jadi semua yang saya sampaikan, kenapa ada beberapa kali ya ditanya ya, kenapa semua pertanyaan terjawab Gus? Karena kebetulan pertanyaan kamu saya pernah mengalaminya. Karena kebetulan apa yang kamu alami saat ini, apa yang Anda alami saat ini, saya pernah merasakannya. Sehingga ketika saya menjawabnya benar-benar dengan rasa, saya pernah berada di fase itu. Dan pengalaman-pengalaman hidup saya sehingga saya bisa keluar dari sana, itu saya bagikan kepada teman-teman ya. Sekali lagi, saya bukan ahli teori. Saya itu tidak ahli banget di teori. Saya cuma berusaha untuk merangkum sebuah pemahaman. Kemudian saya juga ingin menyusunnya. Gini loh, kalau kamu mau dapat solusi seperti ini loh. Intinya seperti itu. Nah, kebetulan ada satu keilmuan yang selaras yang disebut dengan istilah law of attraction atau hukum tarik menarik. Kalau saya berangkatnya dari spiritual, maka saya ingin berbagi kepada teman-teman. Kalau pertanyaannya, adakah yang berhasil setelah belajar? Saya mulai ngajar hal-hal seperti ini. Saya mulai buka seminar, baik itu secara online maupun offline, bahkan dimulai dari yang gratis bahkan. Itu sebelum pandemi, tepatnya 2018. Tapi jauh sebelum itu ya memang karena pembelajar ya, saya suka belajar. Bahkan saya itu hilang rasa capek kalau bicara ilmu. Jadi kemanapun saya bisa berguru dan saya suka pada gurunya, saya akan datangi. Nah, kebetulan saya bukan orang yang belajar yang dari buku gitu ya. Dari dulunya itu saya kalau belajar buku itu saya takut nggak ada yang ngebimbing. Akhirnya yang muncul adalah sangka-sangkanya saya. Akhirnya di situ ada pertanyaan, di situ pula saya jawab sendiri. Karena boleh jadi jawaban saya itu salah. Saya tidak bisa membaca maksud si penulis secara spesifik 100% benar dan sama seperti yang ditulis atau seperti yang menulis maksudnya. Itu kekhawatiran saya. Jadi saya lebih mending bagi saya menemui seorang guru. Saya mengabdi padanya. Nah, jatuhlah pilihan saya berguru kepada Kiai Haji Zain Muhsin. Ada channel YouTube-nya, ada pula Facebook-nya. Tapi lebih dikenal di Facebook sih, karena lebih aktif di Facebook ya. Anda bisa intip di sana. Bahkan Anda bisa follow beliau. Nah, dari beliaulah saya dapat bimbingan tentang hidup. Akhirnya saya kolaborasikan dengan pembelajaran saya yang baru-baru ini. Baru-baru ini ya 8-10 tahun sebelumnya ya. Bicara tentang loa dan lain sebagainya. Saya coba kombinasikan. Dulu ada orang punya paham bahwa loa itu tidak diajarkan di agama. Agama itu tidak ada loa. Ya karena belum ketemu aja sebenarnya. Belum ketemu aja. Jadi ini sebenarnya panggilan saya apa? Panggilan jiwa. Panggilan jiwa yang memang saya suka menolong, suka bantu orang. Dari kecil saya suka bantu orang. Apa yang bisa saya bantu saya akan bantu. Ya. Nah, sekarang saya harus hargai anugerah dari Allah. Apa itu? Ilmu. Sampaikan walaupun satu ayat, kan begitu. Walaupun ada orang yang bilang, ilmunya cuma segitu aja, masih mending saya yang segini aja tapi saya mau berbagi. Ada orang yang punya ilmu diempet sendiri. Ingat ya, Rasulullah pernah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau lisan kita yang tadinya segini aja, kita bantu orang lain dengan pemahaman kita yang satu itu saja, ternyata mereka berubah. Kita udah jadi orang yang bermanfaat. Kita sudah menjalankan apa yang sudah diinformasikan atau diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi orang yang bermanfaat. Tapi satu misteri yang sedikit saya bisa ungkap di sini. Ya awalnya saya cuma segini aja, dikit banget apa yang saya ketahui tentang hidup saya sendiri, bahkan dikit banget. Tetapi ketika saya berbagi kepada orang lain, anehnya sama Allah itu malah ditetesi. Artinya malah diberikan lebih banyak lagi. Nah, akhirnya sinkron dengan ilmu sedekah dan lain sebagainya. Ternyata saat kita mengajar, saat kita berikan apa yang kita pahami, itu juga nilainya sedekah. Maka istilah yang saya pakai itu bukan bayar, tetapi berinfak. Akad ini sangat mempengaruhi nilainya, sangat mempengaruhi hasilnya, sangat mempengaruhi dampaknya. Saya sangat menolak ketika ada bahasa yang kebetulan peserta itu tidak pernah menggunakan bahasa bayar. Ya alhamdulillah saya bersyukur banget. Ternyata peserta itu selalu menggunakan kata infak, investasi. Apa bedanya? Ya beda dong.
Kalau mengucapkannya niatnya infak, ya nilainya menjadi nilai infak. Kalau investasi juga menjadi nilai investasi. Tapi kalau bayar, selesai sampai di situ. Beda, walaupun memang sifatnya mengeluarkannya sama, tetapi beda pemaknaannya ketika kita menggunakan kata yang berbeda. Infak itu nilai kebaikannya akan kembali ke diri kita masing-masing. Investasi itu pun tujuannya investasi untuk diri sendiri, makanya istilahnya leher ke atas. Artinya investasinya di sini, di pikiran. Kalau infak itu kita pakai pemahaman sodako saja, semuanya akan kembali berlipat-lipat kepada Anda. Uangnya habis ketika kita berinfak, tetapi nilai ilmunya atau nilai kebaikannya nggak akan habis selama Anda benar-benar serius belajarnya. Jadi balik lagi, tujuan saya adalah ingin berbagi manfaat, ingin berbagi pengalaman hidup saya. Yang saya itu to the point, tidak bicara teori, tetapi bicara pengalaman, bicara praktek, bicara teknik, bagaimana mengaplikasikan, bagaimana melangkah di kemudian hari, bagaimana melangkah agar diri mendapatkan perubahan. Dan pembahasannya pun semuanya bab rasa, bukan bab logika. Maka saya suka begini ya, seringkali ketika masuk ke dalam seminar, kelas, itu logika bermain teman-teman. Ya, peserta awalnya logikanya bermain, tetapi saya berusaha mematahkan logikanya karena urusan doa, ya, urusan doa itu bukan urusan logika. Urusan doa itu adalah urusan spiritual, urusan hati di luar logika. Ya, sekali lagi kalau Anda tanya, ada nggak sih dampaknya? Bahkan ada beberapa bulan yang lalu yang notabene dia sudah belajar hampir 2 tahun, hutangnya 8 miliar lunas plus asetnya juga miliaran. Kemudian ada yang ya katakanlah tidak ngerti ilmunya, tetapi karena sami'na wa ata'na, mendengarkan taat ngikut apa yang diperintahkan dalam keilmuannya, hutangnya 130 juta nggak sampai 3 bulan. Ya mungkin teman-teman yang ngerasa hutangnya miliaran mengatakan, ya kalau cuma hutang 100 jutaan Gus, itu mah enteng. Ingat ya, nominalnya boleh berbeda, tetapi tekanan psikisnya, ketakutannya ketika nggak bisa bayar itu sama. Jadi maklumi dan hargai orang yang punya hutang 10 juta sudah stres. Kita harus paham tekanannya memang, angkanya memang di situ. Habit mereka berhutangnya cuma di situ, di angka 10 juta. Tetapi nilai ketakutannya sama. Ya, tekanan psikisnya sama dengan orang yang punya hutang 10 miliar. Gitu. Jadi hutang ratusan juta Allah lunaskan. Kemudian jodoh juga, bicara magnet cinta. Ya baru-baru ini malahan setelah ikut kelas beberapa bulan, nyatakan untuk ikut privat untuk mengetahui akar masalahnya. Bulan depannya berhasil, Allah kirim jodoh, menikah. Ini bicara nilai kebaikan. Saya ngajarin tentang kehidupan. Saya nggak ngajarin fikih loh ya. Saya tidak mengajarkan tentang hukum-hukum, enggak. Saya mengajarkan tentang nilai kehidupan atau bagaimana caranya hidup menuju kebahagiaan. Semua itu saya paparkan di kelas eksklusif atau enggak di seminar offline. Kenapa enggak di seminar online yang kecil setiap hari Kamisnya? Ya karena memang waktunya enggak cukup. Memang waktunya enggak cukup. Ya, setidaknya di hari Kamis itu membuka pandangannya. Setelah kebuka pandangannya, mereka akan dapat aha. Setelah dapat aha, barulah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Terus di seminar kecil Gus, setiap hari Kamis itu ada nggak orang yang berhasil? Juga banyak. Karena di dalamnya tidak pernah satu kali pun pertemuan saya melewati apa yang disebut dengan terapi. Karena esensinya dalam keilmuan itu adalah program ulang bawah sadar. Jadi setiap kali ada pertemuan apapun itu, mau seminar kecil, seminar gede kayak offline atau online, kayak mau kelas kayak, semuanya pasti bermuara pada terapi. Jadi kalau Anda bertanya, apa pentingnya saya ikut kelas? Kalau Anda bertanya, apa yang akan saya dapatkan di kelas? Kalau Anda bertanya, kenapa saya harus ikut kelasnya? Saya sudah menjawabnya kurang lebih 15 menit bahkan lebih. Semoga bermanfaat teman-teman. Semoga ini menjadi jawaban unek-unek Anda. Ini kali pertama saya menjelaskan begini. Karena sebelum-sebelumnya ditanya saya juga nggak jawab sih. Di kolom komen banyak komentar kenapa harus bertarif segala macam. Saya nggak balas komennya. Tidak membalas. Karena memang tidak penting bagi saya. Tetapi saya menceritakan ini, tujuan saya tertuju pada Anda yang sungguh-sungguh punya kesempatan
punya kesungguhan, tapi bingung bagaimana mengaplikasikan ilmunya, temui saya di kelas-kelas yang saya adakan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi informasi yang baik. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.